Nah, tirai. Kita lihat. Ya, kalau misalnya kita coba full. Oke, ini sunroof panoramik, yang depan ini sunroof, belakangnya panoramik ya. Halo Mitsubishi Mania, kembali lagi dengan saya Pri di channel Harga Mitsubishi. Oke Mitsubishi Mania, kali ini saya akan membagikan review Mitsubishi New Destinator Premium Family SUV terbaru di keluarga Mitsubishi. Apa saja tipenya yang tersedia untuk Destinator, berapa harganya. Tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan jangan lupa untuk like serta subscribe channel Harga Mitsubishi. New Mitsubishi Destinator pertama launching atau diluncurkan pada tanggal 17 Juli 2025. Dan pada saat event Gias, yaitu dari tanggal 24 Juli sampai 3 Agustus, SPK on the spot atau saat selama event Gias itu mencapai 1.800 unit. Tapi kalau untuk keseluruhannya se-Indonesia, untuk SPK yang inden Destinator mencapai 4.000 lebih konsumen yang sudah melakukan pemesanan Mitsubishi New Destinator. Dan untuk harga Mitsubishi New Destinator itu ada 3 tipe ya untuk harganya. Yang pertama tipe GLS CVT, harganya 385 juta, dan untuk tipe Exit CVT harganya 405 juta, serta Ultimate CVT 465 juta. Dan untuk tipe Ultimate ini ada 2 pilihan, yang Ultimate CVT biasa serta Premium. Nah, untuk Premium ini dibanderol dengan harga 495 juta, lebih mahal 30 juta rupiah. Dan untuk warna putih ada tambahan 2.500.000 karena putihnya putih mutiara. Mitsubishi New Destinator memiliki dimensi panjang 4.680 mm, lalu untuk lebarnya 1.840 mm dan tingginya 1.780 mm. Dan untuk ground clearance-nya 244 mm tanpa undercover engine. Mitsubishi New Destinator menggunakan mesin bensin 1500 cc turbo head. Meskipun mesin 1500 cc dilengkapi dengan turbo, memiliki tenaga 163 PS dan untuk torsinya 250 Nm. Jadi tenaganya sangat besar ya. Tapi kalau misalnya ada yang berbicara ini menggunakan mesin Mitsubishi Exhaust atau expander, salah besar. Pastinya menggunakan mesin generasi pertama yang digunakan di Eclipse Cross yang sempat diluncurkan Mitsubishi dengan mesin 1500 cc turbo dengan kode mesinnya 4B40. Oke Mitsubishi Mania, yang depan saya adalah Mitsubishi New Destinator tipe Ultimate CVT Premium yang sudah dilengkapi aksesoris. Untuk desain lampunya T-shape LED proyektor headlamp dengan DRL, dan untuk lampu kabutnya juga LED. Dan untuk aksesoris yang terpasang di bagian depan yaitu emblem Destinator di kap mesin dan corner frame. Nah, ini ya, corner frame di ujung-ujung di pojok-pojokan, sudut kanan kiri corner ya. Dan untuk fitur safety yang di depan seperti kita lihat ada fitur rem otomatis atau FCM, Forward Collision Mitigation System, serta ada kamera di depan untuk kamera 360 atau multi around view monitor. Oh ya, untuk harga tadi, untuk harga launching sampai 30 September 2025. Jadi kalau di atas tanggal 30 September seperti tanggal 1 Oktober, harga ada kenaikan 20 juta. Jadi pesan dari sekarang ya. Oke, dari samping seperti kita lihat dari desainnya ada arch trim di sini yang hitam di atas ban. Lalu ada side skirt dan side molding di sini, memberikan kesan SUV-nya yang sangat gagah. Ini 7 penumpang ya, 3 baris. Dan untuk bahan bakarnya bensin bisa menggunakan Pertalite atau RON 90. Kaca filmnya Solar Guard dengan garansi 5 tahun. Dan untuk pembelian New Destinator itu gratis servis 60.000 km atau 4 tahun.
mengikuti buku servis, meliputi jasa, spare part, dan oli. Mana yang dicapai terlebih dahulu? Di bagian belakang, seperti kita lihat untuk desain lampunya T-shape rear combination lamp. Lampu kecil, lampu sen, lampu mundur, dan lampu rem ya. Dan untuk bagian belakang ada fitur rear cross traffic alert untuk fitur ADAS-nya. Dan 4 titik sensor parkir, 1, 2, 3, dan 4, serta ada reflektor atau mata kucing. High mount stop lamp, dan di sini ada aksesoris rear spoiler. Nah, ini high mount stop lamp ya, dan antenanya sirip view. Dilengkapi rear defogger untuk bagian belakangnya. Kapasitas tangkinya 45 liter. Mitsubishi New Destinator ini sama persis dengan konsepnya ya. Oh ya, dan untuk di samping ini juga aksesoris corner frame, dan untuk di atas ini spoiler ini tidak bisa digunakan untuk membawa beban ya. Dan ada tombol QoS, Keyless Operation System. Cukup berdekatan dengan mobil untuk mengunci pintu dan membuka pintu, serta auto folding door mirror. Oke Mitsubishi Mania, untuk Mitsubishi New Destinator varian Ultimate CVT Premium dilengkapi power backdoor dengan kick sensor. Jadi pembukaan bagasi bisa menggunakan remote dan otomatis untuk membukanya serta menutupnya, serta menggunakan kick sensor ataupun tombol di backdoor dan di bagian dalam. Dan untuk dari interiornya seperti ini tampilannya. Door trim panel berwarna hitam dengan ada aksen silver dan piano black untuk electric power window. Ada storage dan Yamaha Premium dan Nexon untuk varian Ultimate Premium. Dan untuk aksesorisnya skylight di sini Destinator. Lalu untuk varian Ultimate Premium ada electric seat driver seat adjuster ya, 8 arah untuk pengaturan tempat duduk drivernya. Joknya kulit dengan fitur heat guard function, jadi pada saat Anda parkir siang hari atau panas tidak terlalu menyerap panas ya, sehingga pada saat Anda masuk menyalakan AC maka joknya akan cepat dingin ya, tidak panas seperti tadi. Oke, saya masuk. Saya coba mundurkan dulu untuk tempat duduknya. Setirnya 3-spoke dengan tilt steering dan teleskopik. Teleskopik itu maju mundur, tilt steering naik turun. Saya coba hidupkan. Seperti ini tampilan untuk display meter cluster 8 inch. Ada fitur auto headlamp dan rain sensor serta auto high beam untuk fitur ADAS-nya. Lalu ada tambahan fitur ADAS di sini, adaptive cruise control hanya di varian Ultimate. Jadi untuk varian Ultimate biasa ataupun Premium sudah ada adaptive cruise control. Lalu di sini ada audio steering suite dan untuk pengaturan dari display meter clusternya. Oke, saya setuju dulu di audio. Saya nyalakan AC. Oke. Seperti ini untuk tampilannya. Saya coba ya. Untuk audio steering suite di sini. Ini untuk volume. Ya, untuk nyari saluran dari radionya. Nah, ada informasi di sini juga untuk audio dan di sini juga ada ya di audionya. Audionya 12,3 in ya. Nanti akan bahas selanjutnya setelah dari display meter cluster. Oke. Nah, di sini ada mode. Mode ini ada USB, saya dekatkan. iPod, Bluetooth audio, AM, FM. Ya. Oke, saya back. Ini untuk scroll ke bawah. Oke, ini tampilan yang besar ya. Tampilannya ada dua tampilan untuk 8 in display meter cluster. Kita lihat yang di atas ada informasi, ada mobil di sini. Ini bisa dikosongkan. Trip A, trip B-nya. Tekan enter, tahan. Nah, ini 0. Kosongkan. Kalau ada ISC Active View Control untuk fitur ADAS-nya juga. Oke. Kita kanan ada kompas, informasi radio atau media. Oh, di sini ada tampilan display mobil dan tidak ada error. Kalau misalnya ada temuan error diperlukan servis rem atau bensin habis, di sini ya ada pengaturan. Kita cek tipe tampilannya, kita rubah. Tekannya enter ya untuk pilihannya.
Oke, jadi kecil ya tampilannya, tadi yang besarnya. Lalu ada speedometer dan tachometer di atas ini. Lalu yang kedip ini auto stop and go. Jadi kalau kita misalnya lagi di lampu merah di rem, ini mesin akan mati. Jika kita geser setirnya kanan kiri, dia mesin akan hidup ataupun kita gas. Untuk menonaktifkannya ada di sini. Ya, tekan dan tahan. Off. Kalau yang sebelahnya ini untuk buka bagasi. Ya, ini untuk leveling lampu di sini. Untuk setting auto, nah lampunya ke sini switchnya. Maka ini auto headlamp. Ya. Jadi pas saat gelap atau masuk terowongan, lampu akan otomatis menyala. Atau sore juga udah mulai nyala ya. Indikator temperatur mesin dan bahan bakar. Ada odometer, indikator transmisi, posisi transmisi. Untuk destinator ada 5 mode berkendara, yaitu normal, wet, gravel, mud, dan tarmac. Kita coba. Untuk switchnya di sini. Ini tombol starter ya. Ini di sini saya coba ditekan ke bawah normal. Ini wet. Di audio juga muncul. Gravel, tarmac, dan mud. Mud untuk berlumpur. Tarmac biasanya untuk jalan mulus atau beton sehingga lebih stabil dan nyaman, dan serta untuk tenaganya yang lebih terasa, akselerasi semuanya ya. Ada gravel, kondisi jalan bebatuan atau pasir, bukan pasir ya, batuan. Dan normal, wet itu untuk basah tadi. Oke, selanjutnya saya ke audio. Nah, ini yang paling banyak fiturnya. Di audio ini banyak fitur. Pertama dari informasi driving score, audionya, fuel economy. Kita coba di sini. Oh, ini nih. Ya, ada steer, adventure, ada tilt angle, ada steering nih kalau kita miringkan. Jadi kita tahu steer miring atau enggak ya. Kayak yang tadi, direction, altitude, ketinggian dari permukaan laut. Ini acceleration, driving score. Oke, aplikasi. Ini kalau misalnya ada smartphone Anda bisa terhubung ke audio menggunakan Android Auto, Apple CarPlay, dan WebLink ya. Oke. Sini kita coba device. Nah, ini device-nya apa saja yang sudah terhubung ke sini ya. Ada tambah ataupun pengaturan juga ada. Saya back dulu. Nih. Ada pengaturan dari audio, surroundnya semuanya. Yang pasti ini Yamaha Premium Dynamic Sound dengan 8 speaker untuk yang tipe Ultimate Premium ya. Oke, kita back. Untuk pengaturan ada Bluetooth, WiFi, semuanya di sini. Kembali. Oke, selanjutnya di all menu tadi ya. Di sini ada Android Auto, Apple CarPlay, WebLink, semua sumber, ponsel, multimeter. Kita lihat yang tadi sama. Oke. Lalu di sini ada pemain wallpaper, ya wallpapernya bisa diganti-ganti, serta ambient light. Untuk varian Ultimate, CVT maupun yang Premium ada 64 pilihan warna untuk ambient light. Ini ya, seperti ini. Kita coba 64 warna dan berubahnya di sini ya. Kita lihat, perhatikan yang di sini ya. Saya coba berubah ya. Oke, jadi bisa pilih sesuai dengan selera Anda, dan untuk opsinya di sini kita ada opsi mode rotasi warna, kecerahannya. Jadi kalau misalnya nggak mau pakai di sini bisa kita kurangin. Nah, ini ada tampilan kalau misalnya ini ya mulai cepat dan lainnya. Oke, tapi yang pasti ini harus on ya. Kalau off-nya seperti ini. Nah, ini on. Oke, kita scroll ke sini. Lalu ada sunroof. Sunroof ini bisa dioperasionalkan menggunakan control panel di sini. Ya. Ini saya nggak buka karena gerimis kondisinya. Oke, dan bisa digunakan dari audio. Kita coba tekan. Nah, tirai. Kita lihat. Ya, kalau misalnya kita coba full. Oke, ini sunroof panoramik. Yang depan ini sunroof, belakangnya panoramik ya. Nah, untuk kacanya yang ini ya, cuma saya nggak buka.
Oke, kita tutup full. Nah, ini belum full karena tadi saya nggak full di sininya. Oke, ini baru full ya. Oke, kita kembali. Jadi sunroofnya itu bisa dioperasionalkan dari audio dan kontrol panel di sini. Oke, kita back, ada pengaturan USB foto, jam, AC, kamera, pengaturan kendaraan, informasi kendaraan. Nah, kamera ini untuk kamera 360 atau multi round view monitor bisa dari sini atau bisa dari tombol di setir yang dekat cruise control ya. Oke, untuk AC, nah ini AC sini ya, jadi ada informasi aja kalau AC, tapi tombolnya di sini. AC nya dual zone, jadi untuk temperatur penumpang depan kiri sama sama driver itu berbeda, bisa diatur sesuai dengan kebutuhan Anda. Oke, nanti kita bahas di AC-nya. Oke, sama drive mode tadi, call Mitsubishi Assistant kalau untuk emergency serta pemeliharaan. Oke, saya back di media. Oke, seperti ini ya. Selanjutnya di sini tombol darurat, dan untuk kisi blower AC dikelilingi oleh aksen piano black di sini ya. Untuk AC-nya dual zone tadi saya jelaskan, ada auto ya di sini. Saya tidak jadikan auto. Ini untuk sirkulasi dalam aja, blower, kecepatan blower ya. Mode ini arah hembusan. Kita lihat di sini ada sinkron kanan kiri kalau ingin sinkron. Jadi ngikutin yang driver untuk sinkronnya. Nah, kita coba ya. Lalu AC on off. On di sini. Nah, ini AC. Kalau ini mati berarti hanya blower saja. Kalau dinyala AC-nya bekerja. Ada dry, mode dry, dan ada front serta rear defogger, cool max. Nah, ini kalau kaca belakang berembun. Ini ada memori. Oke, di sini ada USB port Type C dan Type A. Ada output 12 volt di sini, dan tidak ada wireless charger ya untuk destinator. Jadi untuk storage penyimpanan. Transmisinya CVT continuously variable transmission. Selain ada 5 mode berkendara di sini, ada satu lagi drive spot untuk mode responsif akselerasi saat Anda ingin menyalip kendaraan depan, dan ini bisa digunakan lebih responsif lagi, tapi ada efek samping yaitu bahan bakar boros. Lalu ada rem tangannya elektrik, bisa disetting otomatis, dan ada auto hold untuk menahan pedal rem secara terus menerus. Oh ya, untuk L ini adalah untuk tanjakan dan turunan curam. Jadi gigi 1, gigi 2 ya. Ada cup holder dan armrest dengan soundpad dan storage di bawahnya. Lalu di sini, oke, kita lihat ada glove box. Nah, ini ambient light ya, masih nyala. Dan di bawah ini ada underbox. Nah, nanti kita lihat. Untuk menyimpan sepatu atau barang bawaan Anda yang lebih kecil, maksimal 2 kg ya. Oke, saya kembalikan lagi. Untuk kualitas audionya saya coba. Oke, kualitas suaranya oke ya, karena Yamaha Premium Dynamic Sound. Lalu di sini ada auto dimming rear mirror. Jadi kalau misalnya di belakang, kendaraan belakang kita ngedim, dia akan otomatis mereduksi cahaya dim yang belakang. Ya, untuk informasi seatbelt di baris kedua, ini untuk sunroof tadi. Ada tombol iOS kalau untuk emergency, dan ada fitur CCS. Dengan Mitsubishi Connect, Anda bisa menghidupkan mesin, ngecek mobil dari jarak jauh menggunakan smartphone Anda. Dan ini hanya bisa terhubung satu mobil saja, gitu. Jadi tidak bisa satu mobil satu smartphone ya, tidak bisa lebih. Dan untuk airbagnya ada 6. Pertama di setir, di depan kiri, di samping, di pilar B ya. Kita lihat ada informasi, dan side curtain di sini kanan kiri.
untuk airbagnya. Lanjut di baris kedua. Oke, di baris kedua door trim panel berwarna hitam dengan aksen silver dan piano black untuk tombol power window. Setelah speaker di sini ada coaxial two way, jadi di sebelah kanannya ada speaker, jadi satu speaker yang besar, satu tweeter, dan ada storage, sehingga kualitas vokalnya ya tadi ya untuk audio premiumnya. Untuk baris kedua sini jok kulit dengan desainnya yang sangat keren, dan di sini ada headrest untuk yang duduk di baris kedua di tengahnya ya, serta ada armrest dengan cup holder. Oke, saya coba masuk seperti ini. Dan untuk armrestnya tinggal tarik sini. Oke, dan ini untuk armrest ada cup holder. Lalu di sini ada untuk makan ataupun nonton handphone di sini ya. Cup holder. Nah, jadi untuk makan ada seat back pocket di sini. Tinggal tekan ke bawah, ada seat back pocket, ada tombol AC untuk di baris kedua, lalu ada USB port Type C dan Type A. Nah, sama sebelah kiri juga ada. Oke, saya kembalikan. Dan untuk tempat duduk baris kedua bisa maju mundur ya. Oke, basah. Oke, bisa maju mundur sehingga memberikan keleluasaan untuk yang baris yang duduk di baris ketiga ya. Kita lihat, ini saya gini mentok paling depan masih ada. Oke, masih bisa. Jadi kalau misalnya lagi pengen makan, anak Anda bisa maju mundur juga supaya dekat ya dengan tempat makannya di sini. Oke. Untuk kisi blower AC-nya di samping. Lalu untuk di sini lampunya, ini untuk sunroof dan panoramik. Lalu untuk melipat baris kedua agar masuk ke baris ketiga atau jadikan bagasi seperti ini ya, akses masuknya. Dan desain yang di baris ketiga ini agak tinggi posisinya karena seperti tempat duduk bioskop, bisa ngelihat jauh pandangan ke depan juga ya. Oke, di sini untuk di baris ketiga ada USB port. Saya nyalakan dulu lampunya. Oke, ini Type C dan Type A untuk baris ketiga ya. Ada storage, cup holder. Di kanan sama storage dan cup holder, tapi di sini nggak ada USB port. Oke, untuk di baris ketiga ini ada headrest, bisa naik ke atas, dan ini ada untuk setelan ya. Jadi kalau misalnya ingin diratakan bagasi bisa, saya coba. Nah, ini jadi sangat advanceable untuk membawa barang yang lebih besar di mobil Destinator. Oke, saya kembalikan posisi reclining dan declining untuk joknya. Dan ini untuk aksesoris ya, luggage tray-nya di sini karet, dan untuk melipatnya di sini. Oke, bisa dijadikan bagasi. Kita tarik untuk mengembalikannya. Sini posisi dongkrak, stang dongkrak hook towing berada di sebelah kiri dari kendaraan seperti ini ya. Oke, kita tutup sini untuk tombolnya. Kalau mau ngunci dari sini, kita tutup dulu. Sip. Kalau untuk promonya DP mulai dari 50 jutaan untuk Mitsubishi New Destinator ya. Jadi bagi Anda yang ingin DP kecil bisa, atau DP besar, udah pasti bisa. Ada juga bunga 0% sampai 1 tahun. Jadi hanya 1 tahun aja ya, bukan sampai, hanya 1 tahun untuk Destinator. Oke, Mitsubishi Mania, itulah sedikit review dari saya, Sepri, di channel Harga Mitsubishi. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan kata dalam reviewnya. Terima kasih yang sudah menonton, like, serta subscribe channel Harga Mitsubishi. Salam sukses dan sehat selalu.